Kalian pernah gak sih mikir, kenapa karakter di SpongeBob itu aneh-aneh banget? Ada Sponge yang kerja di restoran burger, bawah laut, tupai yang tinggal di bola kaca, sampai cumi-cumi galak yang tiap harinya bete. Tapi tunggu dulu, gimana kalau semua itu gak cuma lucu-lucuan, tapi ada teori konspirasi gelap di baliknya? Yes, welcome to Cuma Mampir di Stop By, channel tempat lu mampir buat mikir dan ngeri bareng. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu teori paling serem tentang dunia SpongeBob, yang mungkin aja bukan buat anak-anak. Kalian tahu nggak? Ada teori yang bilang kalau Bikini Bottom itu terletak di bawah pulau Bikini, lokasi tes nuklir Amerika Serikat tahun 1946. Iya, tes nuklir beneran, bukan teori asal comot. Namanya aja Bikini Bottom, alias dasar laut Pulau Bikini. Jadi bagaimana kalau semua makhluk di SpongeBob itu sebenarnya mutasi akibat radiasi nuklir? Coba deh pikir, SpongeBob bisa ngomong, masak, dan kerja. Plankton, makhluk mikro tapi punya komputer canggih dan rencana jahat kayak villain James Bond. Mr. Krab rakus banget sama duit, kayak kapitalis overdrive. Dan Sandy Cheeks, seekor tupai dari Texas yang bisa hidup di bawah laut cuma pakai helm. Gila nggak? Kalau kita hubungkan ke dunia nyata, efek radiasi emang bikin mutasi genetis parah. Dan ya, siapa tahu semua makhluk ini adalah hasil eksperimen yang gagal. Nah, ini yang agak gelap, tapi edukatif. Teori kedua bilang, kalau karakter utama di SpongeBob itu mewakili 7 dosa besar dalam ajaran agama dan moral kuno. Yang pertama, SpongeBob. Lutz, hasrat berlebihan. Dia terlalu cinta kerja, teman, dan semuanya. Patrick, sloth, kemalasan. Dia literally pemalas sejati. Squidward, rock, amarah. Marah terus apapun yang terjadi. Mr. Krab, greed, keserakahan. Gila duit, no debat. Plankton, envy, iri hati. Selalu iri sama Krabby Patty. Sandy, pride, kesombongan, merasa paling pintar dan beda. Sedangkan Gary, gluttony, rakus, makan terus, bahkan pernah ngambek cuma gara-gara gak dikasih makan. Kalau kita pikir-pikir, ini kayak edukasi moral yang dibungkus kartun, tapi disisipi pelan-pelan ke anak-anak sejak kecil. Cerdas atau menyeramkan ya? Kalian pikir sendiri. Pernah mikir kenapa SpongeBob bahagia banget kerja tanpa digaji? Dia bahkan rela kerja lembur demi Krabby Patty. Sementara Mr. Krab cuma mikirin duit. Teori ini bilang SpongeBob itu simbol buruh ideal versi kapitalis yang kerja keras, gak banyak nuntut, selalu happy meski dimanfaatin. Dan Mr. Krab simbol bos rakus. Sedangkan Plankton yang selalu kalah, itu lambang anti-kapitalis yang terus-menerus disabotase. Teori ini makin kuat kalau kalian lihat gimana SpongeBob selalu menang, Plankton selalu kalah, dan Krusty Krab selalu jadi pemenangnya. Coba kita lihat dari sisi psikologi. Squidward itu mungkin karakter paling real di dunia SpongeBob. Dia kerja, nggak suka pekerjaannya, punya mimpi tapi nggak tercapai, dan selalu ngerasa stuck. Banyak netizen dan psikolog internet bilang kalau dia itu lambang orang dewasa yang depresi, hidupnya sendirian, nggak punya teman sejati, tiap hari nahan emosi dan kelelahan mental. Ini bikin kita sadar, kadang dunia kartun tuh nyentil kenyataan pahit yang kita hindari. Mungkin selama ini kita nonton SpongeBob cuma buat ketawa, tapi ternyata
Kartun ini diam-diam ngasih pesan moral, pesan soal dunia nyata, kesenjangan sosial, kapitalisme, mutasi, dan ekologi laut, masalah kesehatan mental, dan nilai-nilai moral dan dosa besar. Kartun bukan sekedar tontonan anak-anak. Kadang, itu cara paling halus buat ngajarin hal-hal penting, baik ataupun buruk. Jadi gimana bro, menurut kalian? SpongeBob itu sekedar kartun lucu? Atau sebenarnya itu adalah sindiran dunia modern yang dibungkus spons kuning? Kalau kalian punya teori lain, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan hati-hati tiap nonton kartun. Siapa tahu ada pesan yang tersembunyi. Cuma mampir, just stop by, dan lu nggak bakal lihat kartun dengan cara yang sama lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.